Besem ahab ve aben ve ruak akodes Elohim ehad. Amen. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amen. Selamat pagi saudara-saudaraku Bogertop. Selamat dan salam sejahtera bagi kamu semua. Ayah lanu Boger Nipla. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terindah bagi kita, sehingga hati kita dipenuhi sukacita untuk mengangkat semua tanggung jawab lewat kerja dan juang kita masing-masing. Dan dalam segala perkara, Tuhanlah yang kita muliakan. Firman Tuhan kembali menyapa kita semua, dan sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk hari karunia-Mu, dan kami hendak mendasari hari kami di dalam terang firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu lah yang akan memampukan kami untuk mengerti firman-Mu, dan kami dapat menghidupi firman-Mu. Apapun yang kami lakukan, kiranya berpadanan dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, Yosua pasal 1 ayat 1-9 demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tema kita, jangan pernah ragu. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, di saat permasalahan, semisal sakit penyakit, krisis keuangan, dan sebagainya, datang menerpa hidup kita, diakui atau tidak, tentu rasa takut dan khawatir merasuki pikiran kita, menimbulkan kebimbangan dan kekhawatiran di hati, dan akibatnya ialah iman kita menjadi lemah. Jujur saya harus akui bahwa selaku hamba Tuhan, saya pun mengalami titik terendah dalam hidup. Ketika kondisi hidup begitu sulit, saya bertanya dalam hati sama seperti umat Tuhan ketika ada di masa dan meribah. Sungguhkah Tuhan itu ada di tengah-tengah kita atau tidak? Keluaran 17 ayat 7.
Padahal saudaraku, pada sisi yang lain, kita begitu mudahnya mengamini firman-Nya bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang, seperti yang dicatat dalam Amsal 23 ayat 18. Memang saudara-saudaraku, setiap kita selalu berharap bahwa hidup kita baik-baik saja, mulus tanpa hambatan atau rintangan sedikit pun dijauhkan daripada kita. Tetapi yang namanya sukses, saudaraku, butuh tekad yang kuat untuk masuk dalam peperangan atau perjuangan yang berat. Kita semua tahu bahwa untuk keluar sebagai pemenang, maka kita harus berani bertarung untuk menghadapi lawan-lawan yang juga mempunyai misi yang sama. Demikian juga untuk mendapatkan janji Tuhan, perlu proses seperti yang dialami oleh Yosua saat membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menggantikan Musa. Itu tidak mudah, tantangan sangat berat, terlebih kita tahu bahwa bangsa Israel yang dihadapi Yosua adalah bangsa yang tegar tengkuk, lebih dominan bersungut-sungut daripada bersyukur kepada Tuhan. Nah, itulah sebabnya Tuhan berpesan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Pesan ini, saudaraku, disampaikan sampai 4 kali. Artinya, untuk bisa meraih janji Tuhan, kita perlu memperhatikan pesan atau perintahnya, karena suatu saat nanti kita akan menghadapi musuh yang berat. Musuh berbicara tentang sakit penyakit. Musuh berbicara tentang kegagalan dalam bisnis. Musuh berbicara tentang krisis keuangan atau masalah-masalah yang lainnya. Tetapi Tuhan berjanji, Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku, saya mengajak saudara semua, bangunkan keyakinanmu bahwa Tuhan selalu hadir dalam kondisi apapun. Allah itu omnipresent. Ia adalah Immanuel, bahkan ia adalah imanen dalam kemanusiaan kita. Artinya apa? Artinya ia akan selalu menyertai kita dan menolong kita saat kita membutuhkannya. Seperti pengakuan Daud, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Pertanyaannya sekarang ialah, mengapa janji Tuhan belum terrealisasi dalam hidup kita? Masalahnya, saudaraku, adalah kita mulai lemah dan tidak sabar menanti janjinya digenapi. Padahal Tuhan punya waktu atau Tuhan punya kairos tersendiri untuk menggenapi janjinya. Karena itu camkanlah hal ini, saudaraku. Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong kita. Tetapi kita sendirilah yang selalu membuat pertolongan itu tertunda oleh karena sungutan, oleh karena keluh kesah, oleh karena kebimbangan, oleh karena keraguan. Karena itu, jangan pernah meragukan kasih dan kuasa-Nya. Pada saat saudara percaya, mujizatnya pasti dinyatakan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus sekarang hingga selamanya. Haleluya. Amin.